Memasuki hari ke-12 proyek perbaikan jalan di jalur Gumitir Jember, Jawa Timur, telah sampai pada tahap pengeboran tanah di tepi jurang menggunakan teknologi boret pile untuk memperkuat struktur jalan. Jalur Gumitir telah ditutup total sejak 24 Juli 2025 untuk perbaikan oleh PT Rajendra Pratama Jaya selaku kontraktor pelaksana. Pengeboran dilakukan menggunakan 2 unit alat berat boret pile serta 1 unit ekskavator. Menurut Indra Wahyudi, teknisi boret pile di lokasi, hingga Senin, 4 Agustus 2025, sebanyak 18 titik sudah berhasil dibor dan dicor. Salah satu tantangan terbesar dalam proses pengecoran, kata Indra, adalah kondisi cuaca. Hujan menyebabkan area proyek menjadi sangat licin dan berisiko menghambat pekerjaan. Andre Pandora, penanggung jawab proyek di lapangan mengatakan, jika cuaca tetap mendukung, pekerjaan pengeboran bisa rampung dalam waktu kurang dari 2 bulan. Namun pembukaan kembali jalur Gumitir tetap dijadwalkan pada 24 September 2025. Ia menjelaskan, tekstur tanah di bawah permukaan jalan lama mengalami keretakan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Oleh sebab itu, aspal lama akan dibongkar total dan diganti dengan 3 lapis aspal agregat baru. Hal ini penting untuk menjaga kestabilan struktur, terutama karena lokasi proyek berada di kawasan tebing. Dari Rajendra. Nama lengkap siapa sih saya Sintakon? Nama saya Indra Wahyudi Sebagai pelaksana Borpel. Pak, sejauh ini ada berapa titik yang sudah dilaksanakan? Kurang lebihnya di 18 titik yang sudah terlaksanakan. Masalahnya kayak sudah finish lah untuk yang sudah dibor sama dicor, dimasukin besi itu. Targetnya berapa titik? Targetnya itu sebenarnya dari kantor itu kita itu 1 alat 1 titik. Kita usahain semaksimal mungkin. Alhamdulillah tadi malam itu dapat sampai jam 12 itu dapat 1 alat itu dapat 2 titik. Jadi totalnya 1 hari itu 4 titik. Untuk target keseluruhan berapa titik? Untuk total keseluruhan titiknya ya, untuk total keseluruhannya itu kurang lebihnya 55 titik. Apa kendala? Kalau ada, nggak tahu lagi kalau ada tambah titik lagi Pak ya. Kendala yang selama ini dihadapi apa ini Pak? Untuk kendala yang awal-awal sih kayak cuaca Pak, yang nomor 1 itu. Kalau kita sering diguyur hujan, medan pun jadi licin, akses pun jadi licin, kita kesulitannya di cuaca. Untuk pengeborannya alhamdulillah kita diberi kelancaran. Sejauh ini ada berapa tenaga yang diterjunkan ini Pak? Untuk tenaga setiap satu mesin itu satu mesin kurang lebihnya ada di Pak ya 5 orangan. Satu alat, belum termasuk tambahan 1 ekskavatornya, berarti 6 orang ya untuk 1 alat. 1 bor ya? 1 bor. Jadi sini kan ada 2 alat, jadinya totalnya 12 orang. Cukup ya? Mas, selain di sini di mana saja Mas ya yang pernah menjalankan lakukan? Yang pernah saya kerjakan di Jembatan Bondowoso, terus NTT, itu Jembatan Tiba itu, terus ada di Kalimantan, ada di Lombok. Istilahnya kita itu keliling lah Pak, keliling Indonesia. Ya, ini Mas menjalankan kan ditarget dalam pelaksanaan ini untuk 55 titik atau kalaupun ada tambahan 5 jadi 60 titik dengan target penyelesaian sesuai kontrak sampai berapa bulan Pak? Intinya kalau kami kan satu hari itu sebenarnya kan 1 titik Pak. Cuman kita kan berusaha untuk semaksimal mungkin toh, biar cepat juga selesai untuk pengerjaannya. Tapi kita juga berusaha untuk sebaik mungkin. Istilahnya itu kayak memang untuk kedalamannya kan harus memang seperti itu. Berapa kedalamannya? Untuk kedalamannya itu kita itu ada yang di 27 meter sama di 33 meter. Dengan besar lingkaran? Besar lingkarannya 80 cm. 30? Ya. Kenapa nih? Kedalaman.
33. 33. Kedalaman bor itu. Kedalaman bor Terus pel. diameternya tuh 80. Diameternya 80 cm. Kalau dulu dengan Mas Andre lengkapnya Mas Andre Pandora ya. sebagai pelaksana atau penanggung jawab di lapangan. Ya, Mas, untuk perbaikan di jalur Guminik ini, untuk progres pembangunan hingga saat ini seperti apa, bisa dijelaskan? Nah, untuk progresnya kita alhamdulillah di sini itu dikasih kelancaran. Seharusnya kita itu masih di 14 titik, alhamdulillah ini sudah mencapai 18 titik. Terus sekarang ini untuk kelanjutannya, hari ini kita kejar lagi untuk pengeboran itu minimal 3 titik per hari. Kalau bisa di 4 titik karena percepatan. Ada kendala selama ini? Kalau kendala di lapangan, ya kendalanya itu seperti cuaca. Kemarin itu beberapa hari itu 2-3 hari itu mulai pagi sampai jam 1 malam itu hujan. Jadi terkendalanya di situ. Jalan licin, apa. Sejauh ini untuk tim, ada berapa tim yang diterjunkan SDM? Kalau untuk tim untuk pekerjaannya kita untuk pembersihan tulangan itu kita pakai 15 orang. Kalau tim borpel itu kan ada 2 borpel. Per borpel itu ada yang 4 orang sampai 3 orang. Terus untuk alat eksanya juga satu-satu. Pekerjaannya sudah sampai jam berapa? Kalau pekerjaan kita paling lambat, paling sore kita itu jam 9 atau jam 10 malam. Kalau normalnya sampai tadi malam pun kita sampai jam 2 malam. Sampai jam 1, jam 2 malam gitu. Dengan percepatan itu mungkin dari target 2 bulan ini apakah bisa maju atau seperti apa? Kalau 2 bulan, kalau cuaca seperti ini terus panas, insya Allah tidak sampai 2 bulan. Tapi nanti tetap kita 24 September untuk pembukaan. Karena apa? Karena lahan juga akan kita perbarui. Kan ini jalan posisi sekarang kan pecah itu tembus sampai ke bawah. Makanya keronnya jalan itu kalau normal kan 2-3%. Nah, sedangkan di lapangan ini kemiringannya sudah mencapai 13%. Ini tanah struktur bawahnya itu pecah. Jadi kita bongkar total, diganti agregat baru, pakai AC base, aspalnya, CBC sama CWC. Jadi aspal itu pakai 3 lapis. Artinya selain kendala cuaca juga kendala tekstur tanah ya? Tekstur tanah juga. Karena kita menyiapkan untuk lintasan borpel, kan borpel itu harus lurus, nggak boleh sampai ada kemiringan. Resikonya soalnya tebing. Untuk titik Mas, tikungan dan pinggulnya Mbah Singo ya. Oke. Itu berapa, seperti apa? Kalau kemarin itu yang kita kontrak awal itu 55 titik. Lah, ternyata di lapangan kemarin itu ada longsor, ada penambahan 5 titik. Jadi total 60 titik. Sepanjang 109 meter. 109 meter ya. Untuk papan proyeknya ditaruh di mana saja? Itu papan proyek itu masih proses kita. Nanti akan ditaruh di dalam proyek atau di dalam pintu masuk. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.